Oke, sekarang kita live ya. Hari ini kita mau sharing tentang berhati-hati dalam memilih temanmu ya. Karena temanmu akan menentukan gimana hidupmu ya. Kalau kamu pilih teman yang salah ya, maka hidupmu bisa terbawa ke arah yang salah atau kamu mengalami yang namanya kemalangan gitu ya. Karena salah pilih teman ya, maka itu akan berdampak banyak dalam hidupmu. Bahkan ada orang yang bilang, tunjukkan aku teman-temanmu dan aku akan menunjukkan masa depanmu. Kalau firman Tuhan bilang, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Nah, jadi teman itu, orang yang ada di sekitar kita itu, ya, orang yang dengan kita biasa bergaul, bertukar pikiran, itu menentukan bagaimana kehidupan kita, ya, bagaimana karakter kita, ya, dan bagaimana masa depan kita. Itu berpengaruh ya teman-teman. Jadi kita perlu dengan baik memilih teman-teman kita. Oke. Nah, jadi berhati-hati dalam pertemananmu. Berhati-hati dengan pertemananmu ya. Nggak semua orang itu harus punya akses ke dalam kehidupanmu ya. Jadi nggak semua orang itu harus punya akses dalam kehidupanmu ya. Ibarat rumah ya. Nggak semua orang bisa masuk ke kamar, betul kan? Ada tukang paket, nggak mungkin langsung kita bawa ke kamar ya. Tukang paket, ngantar paket, biasanya kan orang yang kita nggak kenal, biasanya mereka sampai depan pagar atau sampai pintu depan rumah ya kan. Nggak kita bawa ke dapur atau bawa ke kamar ya kan. Tamu juga, tamu biasanya kita bawa ke ruang tamu ya kan. Jadi ada area-area ya dalam kehidupan kita yang orang itu nggak perlu masuk, nggak perlu banyak tahu tentang itu ya. Nah, jadi kita perlu selektif siapa aja orang yang bisa masuk ke kamar kita, ke daerah privasi kita. Begitu juga kita kalau ada masalah ya, jangan sembarang cerita ke orang-orang ya. Kita perlu tahu dulu orang ini bisa dipercaya atau enggak, dan dia perlu tahu atau enggak kalau misalnya kita mau cerita ya. Nah, jadi kita harus tahu siapa aja orang yang tepat yang bisa masuk ke dalam kehidupan kita. Karena pergaulan kita itu mempengaruhi kehidupan kita ya. Yang pertama, jangan berteman dengan tukang gosip ya. Dengarkan baik-baik, jangan berteman dengan tukang gosip ya. Tukang gosip itu orang yang sangat menjengkelkan dan berbahaya sih. Tukang gosip itu suka membumbu-bumbui gitu ya. Kenyataan diubah, ya kebenaran itu dirubah gitu ya. Nah, itu gosip ya. Semakin digosok semakin sip. Nah, itu gosip. Nah, jadi gosip itu seperti ini. Misalnya ada si A ya, dia ngelihat misalnya anggaplah cowoknya namanya Andi gitu ya, ceweknya siapa, Cindy misalnya gitu kan. Si A bilang gini ya ke si B, saya tadi melihat si Andi dengan Cindy jalan dekat hotel ya. Wah, si B dengar ini ya, si B ini jiwanya suka gosip gitu ya. Terus akhirnya si B cerita ke si C. Tadi kata si A, si Andi itu check in dengan si Cindy di hotel. Wah, langsung berubah ceritanya. Terus si C ini cerita lagi ke si D. Si C bilang gini, tahu nggak? Kata si B, Andi itu kemarin check in dengan Cindy di hotel, terus Cindy hamil. Waduh, berubah lagi ya ceritanya. Terus begitu terus sampai selanjutnya gitu ya. Nah, jadi itu yang namanya gosip ya. Semakin digosok semakin sip. Nah, itu berbahaya gosip. Jadi jangan biarkan ya sembarang orang untuk masuk ke dalam kehidupanmu ya. Termasuk tukang gosip segala macam. Gara-gara gosip itu ya, orang yang nggak tahu apa-apa tiba-tiba dibenci oleh orang lain. Orang yang nggak tahu apa-apa tiba-tiba orang berprasangka buruk terhadap dia. Nah, itu gosip. Jadi hati-hati ya. Dan penggosip ini harus dijauhkan dari kehidupan kita ya. Jangan pernah kalian cerita hal-hal yang privacy, hal-hal yang penting, hal-hal yang apa ya, yang lebih dalam gitu kepada penggosip, karena nanti cerita kalian akan disebarkan dan ceritanya sudah berbeda gitu ya. Dan itu akan merugikan kalian sendiri. Jadi paling penting untuk kalian jangan sampai dapat teman itu seorang penggosip, atau jauhilah penggosip. Kalau kalian tahu seorang itu penggosip ya, suka bergosip,
Jangan terlalu banyak cerita gitu ya. Berteman begitu saja, tapi kalian jangan terlalu banyak cerita kehidupan kalian, dan jangan juga dia terlalu masuk ke dalam kehidupan kalian. Nah, itu saran dari saya ya. Nah, jadi orang seperti apa sih yang perlu ada di dalam kehidupan kita? Ini poin pentingnya, teman-teman. Yang pertama itu orang yang bisa memegang tangan kita untuk kita bangkit, atau destiny helper ya. Kita perlu ada orang-orang yang bisa, kalau kita dekat dia, kita jadi semakin baik, karakter kita semakin berkembang, kita bisa banyak belajar dari dia gitu ya. Nah, itu perlu orang-orang yang seperti itu. Lalu kita juga perlu orang yang berperang bagi kita tanpa ya sepengetahuan kita. Seringkali seperti itu. Ada kan teman gitu ya, kita nggak tahu apa-apa ya, kita nggak tahu, tapi dia diam-diam menolong kita. Nah, kita perlu orang-orang yang seperti itu. Seperti Yonatan yang diam-diam ya, dia bilang ke Daud bahwa papahnya ingin membunuh dia gitu, ingin mencelakai dia. Nah, itu adalah teman yang baik. Ini kalau teman seperti Yonatan ya. Saya dulu pernah waktu SD gitu ya, di kumpulan anak komplek gitu kan, ada perselisihan gitu antara anak-anak komplek ya. Waktu itu saya masih SD. Jadi ada salah satu orang ini pengen ngajak temannya yang lain untuk mukulin saya gitu ya, kayak mau gebukin gitu kan. Nah, ada teman saya ya yang bocorin ke saya gitu, kamu mau dipukulin oleh ini loh, mau digebukin, dia ngajak kami buat gebukin kamu gitu kan. Jadi saya disembunyikan oleh teman saya ini di rumah dia gitu ya. Dan di rumah dia ini ada orang yang mau gebukin saya itu, tapi saya sembunyi di kamarnya kan. Dan di situ saya dengar aja rencana-rencana orang itu ya, yang ingin gebukin saya gitu ya. Terus teman saya bilang, ya seperti mau gebukin juga gitu ya. Padahal teman saya ini menyembunyikan saya di dalam rumahnya gitu ya. Nah, kita perlu teman-teman yang seperti itu ya, yang bisa berperang berjuang buat kita meskipun kita ini ya, kita nggak mengetahuinya atau nggak menyadarinya. Nah, kita perlu orang yang bisa pasang badan buat kita juga gitu ya. Dan kita juga jadi orang setia juga buat teman kita. Nah, tahukah kalian bahwa pertemanan kalian itu bisa mendatangkan mujizat dalam hidup kalian? Tahu nggak teman-teman? Real story ya, di Alkitab. Waktu itu Tuhan Yesus sedang melayani gitu ya. Tuhan Yesus melayani dengan tanda-tanda keajaiban dan kuasa ya. Banyak orang disembuhkan lewat pelayanan Tuhan Yesus. Bahkan dikatakan semua orang yang datang itu disembuhkan ya. Kecuali ada suatu tempat yang lain yang orang nggak percaya gitu ya, sedikit aja yang disembuhkan. Tapi umumnya siapapun yang datang kepada Tuhan Yesus itu semuanya disembuhkan. Karena viralnya Tuhan Yesus waktu itu ya, Tuhan Yesus lagi ada di suatu rumah dan seluruh ruangan itu penuh ya, sampai keluar-luar, sehingga seorang pun nggak bisa masuk. Akhirnya ada 4 orang ya, mereka ini membawa teman mereka yang lumpuh. Karena mereka orang di situ banyak sekali ya, mereka nggak bisa masuk. Mereka jebol atap ya, lalu mereka turunin teman mereka yang lumpuh ini. Lalu dikatakan di Alkitab oleh Tuhan Yesus melihat iman mereka, yaitu iman teman-temannya orang lumpuh ini ya, ketika mereka menurunkan temannya yang lumpuh itu ke bawah. Dan di situ temannya yang lumpuh itu disembuhkan. Jadi yang Tuhan Yesus lihat di sini adalah iman keempat orang temannya itu yang menurunkan dia. Dan orang ini oleh iman teman-temannya ya, dia menerima mujizat, yaitu kesembuhan. Nah, teman-teman, milikilah teman yang baik, circle yang baik. Karena siapa tahu dari situ kalian bisa menerima mujizat yang daripada Tuhan. Amin. Kita berdoa yuk. Terima kasih Bapak atas hari ini, Bapak di sorga. Terima kasih atas firman-Mu yang telah disampaikan Tuhan. Anakku berdoa Tuhan untuk setiap kami yang menyaksikan saat ini Tuhan Yesus. Biarlah Engkau kirim orang-orang yang tepat dalam kehidupan kami Tuhan. Orang-orang yang bisa menjadi sahabat kami, teman kami, yang dimana di situ kami bisa mengenal Engkau lebih lagi, kami bisa menerima mujizat keajaiban-Mu Tuhan. Dan jauhkanlah setiap orang yang menonton ini Tuhan, yang berdoa saat ini Tuhan, dari pergaulan yang buruk, dari orang-orang yang tidak tepat, orang-orang yang menusuk dari belakang, orang-orang yang mau menyerang, orang-orang yang tidak ingin mereka sukses, orang-orang yang tidak baik dalam kehidupan mereka Tuhan. Engkau sendiri yang seleksi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati kami dengan teman-teman yang baik dalam hidup kami Tuhan. Seperti Daud dengan Yonatan, seperti orang yang lumpuh dengan 4 temannya yang punya iman Tuhan Yesus.
Biarlah itu terjadi atas kehidupan kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih teman-teman. Semoga firman ini menjadi berkat buat kalian semua. Tuhan Yesus memberkati.